Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu nahwu. Perlu kalian ketahui bahwa ilmu nahwu sendiri artinya ilmu untuk mempelajari tatanan atau struktural kalimat-kalimat bahasa Arab. Dengan maksud kalimat ini berkedudukan sebagai apa, menjadi apa, dibaca apa, dan apa kegunaan lafaz tersebut. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang ilmu nahwu, kita harus tahu kitab apa yang kita pergunakan. Nama kitab yang kita gunakan adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kitab ini berbentuk nadham atau syairan. Kurang jelasnya lagu-lagu Arab. Kitab Alfiyah Ibnu Malik ini dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Allamah Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Malik At-Ta'i, yang terkenal dengan julukan Ibnu Malik, yang lahir di Andalusia, Spanyol pada tahun 1274 Masehi. Di dalam muqaddimah kitab Alfiyah Ibnu Malik, Kiai Musonef atau Ibnu Malik sendiri memulai karangannya dengan bacaan basmalah, hamdalah, sholawat, dan doa, sewajarnya seperti karangan-karangan kitab salaf lainnya. Adapun basmalah Ibnu Malik di situ tertulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan hamdalah, sholawat, dan doa diimplementasikan dengan bentuk nadham. Hamdalah qala Muhammadun huwa maliki ahmadu rabbillah khairu maliki pada nadham pertama. Sholawat musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa pada nadham kedua. Dan yang terakhir doa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mawiyah pada nadham ketiga. Di dalam muqaddimah terdapat kisah teladan antara guru dan murid. Yang dimaksud murid di sini adalah Ibnu Malik sendiri sebagai pengarang kitab, dan gurunya yang bernama Imam Yahya bin Syaraf bin Muti atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Muti. Adapun permulaan kisah dimulai ketika Kiai Musonef memulai nadham ketiga dan keempat dan kelima, di mana Kiai Musonef menuturkan kelebihan dari kitab Alfiyah, dari mulai kitab ini mengandung intisari ilmu nahwu, sedikit kalimat tapi sangat luas maknanya dan lebih mudah difaham daripada karangan-karangan pendahulunya, termasuk karangan gurunya Imam Ibnu Muti. Pada nadham ke-6, yaitu nadham fa'iqatan lahabi alfi baitin, yang berarti mengungguli karya Ibnu Muti dengan 1000 bait, seketika itu juga Imam Ibnu Malik kebingungan. Seolah-olah kecerdasan beliau Ibnu Malik hilang, lenyap, dan tidak bisa melanjutkan karangannya selama berhari-hari. Sampai ketika beliau Imam Ibnu Malik bermimpi bertemu seseorang dan berbincang dengan seseorang tersebut. Seorang tersebut bertanya, "Aku dengar kau sedang mengarang kitab Alfiyah tentang ilmu nahwu." Imam Ibnu Malik pun menjawab, "Betul." Seseorang bertanya lagi, "Sampai mana?" Ibnu Malik pun menjawab, "Sampai nadham ke-6 fa'iqatan lahabi alfi baitin." Seseorang itu tanya lagi, "Apa yang membuatmu berhenti menyempurnakan bait ini?" Ibnu Malik berkata, "Aku kebingungan beberapa hari ini dan tak bisa melanjutkan karanganku." Seseorang ini bertanya lagi pada Ibnu Malik, "Kau ingin melanjutkannya?" Ibnu Malik menjawab, "Betul, aku ingin sekali melanjutkannya."
Kemudian seseorang tersebut melanjutkan nadham ke-6 Ibnu Malik dengan sangat sempurna, yaitu wal hayyu qad yaulibu alfa mayyitin. Orang hidup terkadang bisa mengalahkan 1000 orang mati. Sontak Imam Ibnu Malik tersadar bahwa kalimat tersebut adalah sindiran kepadanya, yang merasa bangga dengan karangannya dan meremehkan karangan-karangan pendahulunya, bahkan karangan gurunya sendiri Imam Ibnu Muti. Seketika itu juga Imam Ibnu Malik bertanya, apakah kau guruku Imam Ibnu Muti? Seseorang itu menjawab, betul, aku gurumu Ibnu Muti. Seketika itu juga Kiai Musonaf Ibnu Malik merasa sangat malu kepada gurunya. Pagi harinya beliau terbangun lalu membuang nadham ke-6 tersebut dan menggantinya dengan nadham yang lebih sempurna, yaitu wa huwa bisabukin haizun tabdila mustaujibun tana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibatil wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Pada akhirnya Ibnu Malik atau Kiai Musonaf dapat menyempurnakan karangannya yang berjumlah 1002 nadham. Adapun pelajaran yang dapat kita petik dari kisah teladan ini ada 2 hal. 1, tentang pentingnya menghormati guru dan para pendahulu-pendahulu kita. Karena tak ada seorang pun yang bisa beranggapan lebih unggul dari ulama-ulama pendahulunya, terlebih guru-gurunya. Dan yang kedua, pentingnya tetap low profile atau dalam ketawaduan, rendah hati dalam setiap pencapaian, karena itu adalah pedoman kita sebagai murid. Semoga bermanfaat. Syukron lihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.